Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardia dari Prodi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang pertama kita itu akan membahas tentang resiko. Jadi resiko adalah peristiwa yang belum mungkin terjadi yang memiliki potensi dampak terhadap sasaran. Dan dampak tersebut itu bisa mungkin positif maupun negatif. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan pemodalan bank. Resiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan. Nah, cara penanganan risiko ini dilakukan dengan manajemen risiko yang memiliki dua aspek. Yang pertama itu mitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang berisiko. Yang kedua, melakukan mitigasi dampak, yaitu melakukan antisipasi untuk mengatasi dampak apabila peristiwa yang berisiko tersebut terjadi. Selanjutnya itu ada risiko kredit. Jadi istilah risiko kredit ini sering diartikan sebagai ketidakpastian atau uncertainty dalam pemahaman umum. Risiko bisa menyebabkan timbulnya masalah, tetapi bisa juga mendatangkan peluang yang menguntungkan. Risiko juga berkaitan dengan kemungkinan kerugian yang akan menimbulkan masalah. Risiko menjadi suatu masalah penting karena adanya kerugian yang ditimbulkannya tidak dapat diketahui secara pasti. Nah, pengertian risiko kredit sendiri itu adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Jadi counterparty risk itu merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Settlement risk merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan yang penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan. Untuk sebagian bank, risiko kredit ini merupakan risiko terbesar yang dihadapi, karena pada umumnya margin yang diperhitungkan untuk mengantisipasi risiko kredit hanyalah merupakan bagian kecil dari total kredit yang diberikan bank, dan oleh karenanya kerugian pada kredit dapat menghancurkan modal bank dalam waktu singkat. Penyebab utama terjadinya risiko kredit ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Nah, risiko kredit akan dihadapi oleh bank ketika nasabah ini gagal dalam membayar hutang atau kredit yang diterimanya pada saat jatuh tempo. Jadi risiko kredit merupakan akibat dari adanya pemberian kredit kepada nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak bank. Selanjutnya ada cakupan risiko kredit di bank syariah. Jadi risiko kredit di bank syariah ini meliputi pembiayaan sama investasi. Jadi pembiayaan ini ada pinjaman qard. Jadi pinjaman qard ini sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Yang kedua, pinjaman qard juga sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Jadi nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga, pinjaman qard sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. Yang keempat, pinjaman qard juga sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Lalu pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Lalu selanjutnya itu ada jual beli, itu ada murabahah, salam, dan istisna. Selanjutnya itu ada sewa. Jadi sewa ini ada transaksi ijaro sama ijaro muntahiyah mutamlik atau IMT.
Jadi transaksi ijaro ini dilandasi adanya pemindahan manfaat yang pada dasarnya ijaro sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, tetapi pada ijaro ini objek transaksinya adalah jasa. Selanjutnya itu ada bagi hasil yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Nah, yang kedua itu ada investasi. Jadi investasi ini dibagi menjadi surat berharga antara lain sukuk dan saham sama valuta asing. Selanjutnya ada perbedaan instrumen keuangan bank syariah dan konvensional. Jadi resiko kredit biasanya dikenal dengan resiko potensial yang mana pihak lawan akan gagal untuk melakukan pembayaran atas obligasinya yang berkaitan dengan batas waktu yang disetujui. Resiko kredit ini muncul di hampir semua instrumen keuangan untuk mengubah level dan ada banyak teknik untuk meringankan resiko seperti itu. Bisnis perbankan tradisional berdasarkan pada pelaksanaan pemberian pinjaman dianggap sebagai resiko bisnis kredit karena kemampuan bank untuk meminimalisir resiko kredit adalah sumber keuntungannya. Jadi dalam institusi keuangan Islam di mana pemberian pinjaman diganti dengan investasi dan kerjasama, maka pentingnya manajemen risiko kredit menjadi sangat penting. Lalu perbedaan yang unik dari instrumen keuangan yang dipraktekkan oleh bank-bank syariah dibandingkan dengan bank-bank konvensional dalam hal risiko kredit atau pembiayaan khusus sebagai berikut. Yang pertama, pada transaksi mudharabah, bank-bank syariah dihadapkan pada risiko kredit saat bank menyerahkan aset kepada klien tetapi tidak menerima pembayaran dari klien tepat pada waktunya. Yang kedua, pada perjanjian bea salam atau istisna, bank dihadapkan pada risiko kegagalan untuk mensuplai tepat waktu atau untuk mensuplai keseluruhan atau gagal untuk mensuplai kualitas barang sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Kegagalan seperti ini akan menyebabkan penundaan atau kegagalan dalam pembayaran. Yang ketiga, pada investasi mudharabah, di mana bank syariah masuk ke dalam perjanjian mudharabah sebagai pemimpin dengan mudharib luar atau agen. Berkaitan dengan masalah klasik antara pemimpin agen, bank syariah dihadapkan untuk penambatan risiko kredit. Manajemen risiko kredit untuk bank syariah malah lebih rumit karena adanya faktor tambahan dari luar. Sebagai contoh adalah ketika saham bank dalam model diinvestasikan melalui perjanjian mudharabah dan musyarakah diubah menjadi obligasi utang karena kelalaian yang terbukti atau kesalahan mudharib, sehingga untuk menutupi utang digunakan yang mana aturan ini berbeda dengan aturan-aturan investasi mudharabah dan musyarakah. Teknik perhitungan risiko yang dipakai oleh bank syariah untuk risiko kredit tidak banyak berbeda dengan teknik yang dipakai oleh bank konvensional. Pengukuran risiko dapat dicapai dengan tetap menjaga data kualitas yang baik dari kinerja sebelumnya dan dengan menentukan kemungkinan kegagalan. Di banyak negara-negara berkembang di mana tidak ada institusi formal untuk menjaga data kredit, bank sering mengandalkan catatan klien dengan bank, menggunakan jaminan dan penjaminan piutang sebagai keamanan terhadap risiko kredit adalah hal yang biasa dalam bank syariah. Bank bisa meminta klien untuk menempatkan jaminan tambahan sebelum melakukan transaksi murabahah. Menempatkan jaminan sebagai tindakan keamanan bank, bukannya tanpa kesulitan, khususnya di negara berkembang. Masalahnya termasuk likuiditas jaminan atau ketidakmampuan bank untuk menjual jaminan, kesulitan untuk menentukan nilai pasar yang adil, dan kendala dalam mengambil kepemilikan jaminan karena adanya institusi legal yang lemah dan lambannya proses. Jadi sulit bagi bank untuk mengakui jaminan. Selanjutnya itu ada faktor terjadinya risiko kredit. Kredit bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor internal nasabah, faktor intern bank, atau juga karena faktor ekstern bank dan nasabah. Yang pertama itu kita akan membahas tentang faktor-faktor intern bank. Yang pertama itu karena kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit yang belum memadai. Yang kedua, analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik. Yang ketiga, para anggota komite yang tidak mandiri. Yang keempat, pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai. Yang kelima, pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Yang keenam, bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
Yang ketujuh, bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur. Selanjutnya ada faktor-faktor internal nasabah, yaitu karena penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya. Yang kedua, perpecahan di antara para pemilik atau pemegang saham. Yang ketiga, perusahaan tidak efisien yang terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan. Yang keempat, tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor ekstern bank dan nasabah. Yang pertama, terjadinya musibah terhadap proyek nasabah force majeure. Yang kedua, terjadinya perubahan atas perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atas sektor ekonomi nasabah. Yang ketiga, munculnya pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan lebih murah. Yang keempat, kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan itu menjadi berubah. Yang kelima, laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit itu tidak benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko kredit di bank syariah. Bank syariah dan unit usaha syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan unit usaha syariah serta kepentingan nasabah yang mempercayai dananya. Nah, untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah, maka bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya. Bank diwajibkan membayar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu. Maka penanggulangan pembiayaan kredit ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif. Yang pertama kita bahas itu adalah mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan bank yang bersifat preventif. Jadi yang pertama itu memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank. Jadi bank syariah diwajibkan menebar risiko dengan mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, kelayakan penyaluran dana. Jadi untuk mengantisipasi risiko ini dan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi, maka sejak dini bank syariah harus menerapkan manajemen risiko sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, melaksanakan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 35 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya yang bersifat preventif untuk menanggulangi risiko pembiayaan tersebut wajib dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan itu kepada nasabah. Lalu bank syariah juga harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Nah, kemauan ini berkaitan dengan itikat baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah atau unit usaha syariah. Kemampuan berkaitan dengan keadaan atau aset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah atau unit usaha syariah. Lalu yang kedua, wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan fasilitas. 5 faktor tersebut dalam perbankan syariah biasanya dikenal dengan 5C.